Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita melanjutkan kajian kita. Tema besar kita adalah fikih, dan pembahasan kita kali ini mengenai sholat istisqa atau sholat minta hujan. Lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, sehingga apa yang kita dapatkan lebih barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhana Syamsul Arifin wa Syekhana As'ad wa Syekhana Ahmad Fawad As'ad wa Syekhana Zafir Munawwar wa Syekhana Ki Haril Abdul Azim wa Syekhana Ki Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari antahdiyana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an thumma khususan ila syekh musannif wa takrib wa nafa'ana bi ulumihima fi dairaini syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa sholatul istisqai, dan adapun salat istisqa atau salat minta hujan, masnunatun hukumnya sunnah atau masnunatun itu disunahkan. Fayamuru maka memerintah kepada orang-orang atau kita umat muslim, al-imamu siapa imam, apa memerintahkan apa imam itu, bitaubati dengan bertaubat, wasodakoti dan bersedekah, wal khuruji dan keluar, memerintahkan untuk keluar, minal mazolimi dari kegelapan, wa musolahatil a'dai dan memperbaiki suatu perselisihan, wasyami salasati ayyamin kemudian berpuasa 3 hari. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai sholat istisqa atau sholat minta hujan. Istilahnya adalah istisqa. Jadi ini ceritanya kenapa sampai ada sholat istisqa. Itu karena di suatu daerah pernah mengalami musim paceklik yang berkepanjangan. Artinya musim kemarau yang luar biasa berkepanjangan, sehingga masyarakat itu kekurangan air dan mencari sumber air itu sangat sulit. Sehingga di sini dalam syariat Islam ada istilahnya sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Talabus suqya minallah ta'ala, yaitu minta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman dahulu ketika musim kemarau berkepanjangan, Rasulullah pernah melaksanakan sholat istisqa dengan memerintahkan kepada umat untuk bertaubat, bersedekah, kemudian stop melakukan hal-hal yang tidak bagus, kemudian menyambung tali silaturahim. Nah, dalam perspektif fikih juga itu menyebutkan bahwa sholat istisqa ini sunnah. Sunnah artinya kalau kita lakukan maka kita akan memperoleh pahala.
Kalau tidak kita lakukan pun itu tidak berdosa ataupun tidak apa-apa. Tata laksana sholat istisqa adalah seorang imam atau seorang tokoh umat, katakanlah kita di sini seperti imam masjid yang umat percaya, atau tokoh agama yang umat percaya, itu memerintahkan kita umat muslim untuk yang pertama bertaubat, yang kedua bersedekah, ini ketika musim kemarau panjang itu. Kemudian yang ketiga adalah stop berada di dalam kegelapan, artinya hal-hal yang tidak bagus kita stopkan. Kemudian yang keempat, kita menyambung tali silaturahim. Kemudian berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari itu misalnya kita musim paceklik sudah berkepanjangan, dan kita mulai dari tanggal 14, 15, 16 itu kita puasa. Nah, di tanggal ke 14, 15, 16, tanggal 17 baru kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini biasanya dilakukan di tempat terbuka, di lapangan terbuka gitu. Karena memang sholat istisqa ini yang meminta adalah kita semua, bukan tertentu. Saya lanjut. Tsumma yakhruju, kemudian keluar siapa imam bihim dengan umat, dengan orang-orang, fil yaumi rabi'i, pada hari yang keempat. Keluar di hari keempat itu fi thiyabi bidlatin, dalam berpakaian bidlah, pakaian kerja. Misalnya ketika sudah 3 hari itu, 3 hari kita berpuasa, hari keempat imam mengajak kita semua untuk keluar rumah, bergegas menuju lapangan di mana tempat kita akan melaksanakan sholat istisqa. Kemudian kita diperintahkan untuk memakai fisya bibidlah, pakaian kerja. Yang polisi pakai pakaian polisi, yang guru pakai pakaian guru, kemudian yang kantoran pakai pakaian kantoran, yang petani pakai pakaian petani, asalkan menutup aurat sesuai kriteria sholat. Pedagang memakai pakaian dagang seperti biasa. Terus apalagi yang diperintahkan imam ketika itu? Wastikanatin, diperintahkan untuk kita tenang, menenangkan diri. Watadarru'in, kemudian merendahkan hati. Wa yusolli bihim, dan sholat siapa imam bihim dengan kita semua tadi yang memakai pakaian kerja masing-masing. Rok'ataini, kepada 2 rakaat. Kasolatil aidaini, sebagaimana melaksanakan sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kayak gitu. Jadi tujuan di hari keempat itu, tujuannya seorang imam keluar dari rumah adalah memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah, dengan ketentuan yang pertama, mereka menggunakan pakaian bidlah, pakaian kerja mereka. Kemudian setelah sholat itu mereka seorang imam melaksanakan setelah sholatnya 2 rakaat sebagaimana sholat 2 hari raya. Kemudian seorang imam melaksanakan khutbah sebagaimana 2 hari raya. Saya lanjut dulu. Summa yakhtubu, kemudian berkhutbah siapa man ba'dahuma, setelah sholat istisqa 2 rakaat. Wa yuhawwilu, dan menyelempangkan siapa imam ridaahu, kepada selendangnya atau surban. Wa yuksiru, dan memperbanyak siapa man wa yuksiru, dan memperbanyak siapa man mina du'ai, dari doa, wal istighfari, dan beristighfar. Nah, setelah sholat 2 rakaat sholat istisqa, usolli sunnatal istisqai, ini niatnya, usolli sunnatal istisqai raka'ataini fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat istisqa 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah sholat istisqa 2 rakaat, kemudian melakukan khutbah. Setelah itu ketika berkhutbah itu di sini ada ketentuan
hukumnya wa yahawwilu, ini hukumnya adalah sunnah. Wa yahawwilu ridaahu, maksudnya seorang khotib ketika berkhutbah, ketika sholat kan pakai surban ya di sini gini. Ketika dia hendak berkhutbah, maka selendangnya itu dia menyelempangkan ke dari sebelah kiri ke sebelah kanan, yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian yang bagian atas diubah ke bagian bawah, yang bagian bawah ke bagian atas. Ini menurut ketentuan yang ada di sini. Dan di situ juga kita disunahkan untuk yuksiru minad doa, disunahkan untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak bacaan istighfar. Kemudian doa yang dianjurkan kita ketika setelah sholat istisqa itu adalah wa yad'u, dan berdoa siapa man bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan adapun doanya Rasulullah yaitu Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adabin. Saya artikan, Allahumma ya Allah, jadikanlah hujan ini suqya rahmatin, dengan hujan yang penuh rahmat. Wa la taj'alha suqya adabin, dan jangan engkau jadikan ini hujan sebagai hujan yang penuh azab. Wala muhkin, dan jangan juga engkau jadikan hujan ini wala mahkin, hujan yang dapat menghancurkan. Wala balain, dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai hujan bala. Wala hadamin, dan bukan pula hujan yang merubuhkan. Wala gorokin, dan bukan pula hujan yang dapat menenggelamkan. Allahumma ala zirabi wal akami wa manabatis syajari wa butunil audiyati. Ya Allah, demi bukit-bukit, tumbuhan-tumbuhan pohon, dan dalamnya lembah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, limpahkan rahmat pada kita, wala alaina, jangan engkau buat susah. Kalau biasanya kalau hawalaina, hawa ilaina, pakai kalau ilaina dalam ketentuan ilmu nahwu, itu biasanya hal-hal yang ringan terjadi pada kita, atau lana itu ringan. Tapi kalau sudah bilang alaina, itu berarti sesuatu yang membebani kepada kita. Makanya di sini doanya berbunyi wala alaina, jangan jadikan hujan ini sesuatu yang beban gitu, sesuatu yang membuat susah kita. Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an sahan aman godakon tobakon mujallalan daiman ila yaumiddin. Allahumma skinal ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Dan dalam doa ini juga menyebutkan kalimat wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, jangan jadikan kita ini termasuk orang-orang yang putus harapan. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal judi wa dongki ma la nashku illa ilaik. Allahumma ambit salana zar'a wa adrilana dor'ah wa anzil alaina min barakatis sama. Kasih turun kita itu berkat langit. Wa ambit lana min barakatil ardi, begitu juga barokahnya bumi. Wakshif anna, wakshif artinya hancurkanlah anna dari kita, minal bala dari bala, ma kepada sesuatu, la yakshifu yang tidak dapat menghancurkan hu kepada bala goyuruka selain engkau ya Allah. Artinya ya Allah, kalau seandainya ada bala yang mau tertimpa kepada kita, sebelum itu bala tertimpa kepada kita, ikshif, hancurkanlah, gitu maksudnya. Allahumma inna, sesungguhnya kami tastaghfiruka innaka kunta ghafaron fa arsil lis sama alaina midraran. Nah, ini teks terakhir dari doa Rasulullah ketika meminta hujan. Wa yaghtasilu, dan mandi siapa eman. Saya lanjut. Jadi setelah kita melaksanakan 2 rakaat sholat minta hujan, terus 2 khutbah setelahnya, kemudian kita berdoa, kita diminta untuk yaghtasilu fil wadi, disuruh mandi di suatu lembah.
atau di kali, di sungai, itu maksudnya. Idza sala, apabila ada air, artinya apabila ada air. Apalagi apabila langsung hujan, itu kita disuruh untuk mandi, jangan mandi di kamar mandi, kita harus keluar semuanya mandi. Wa yusabbihu, dan bertasbih siapa man lira'di, karena ada guntur, wal barqi, dan kilat. Jadi kalau misalkan maha besar Allah dengan kita melaksanakan salat istisqa, kemudian setelah itu selang beberapa menit ataupun jam kemudian langsung turun hujan, maka di situ kita diperintahkan untuk mandi, langsung mandi, artinya sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan hujan. Kita langsung diperintahkan mandi di lembahnya, artinya di sungai atau di kalinya. Kemudian apabila dalam keadaan kita mandi itu terdengar suara petir atau suara guntur, terus ada kilat, kita diperintahkan untuk yusabbih, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai salat minta hujan. Kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.